Halo teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita bakal bahas tentang beberapa hal, tapi masih tentang formatting ya, di antaranya wrap text, justify, terus ada beberapa formatting yang lain juga. Nanti kita juga ada sedikit belajar tentang rumus concat ya, tapi kebanyakan kita bahas formatting. Pertama tentang wrap text dulu ya teman-teman. Wrap text itu apa sih sebenarnya? Nah misalnya kalau teman-teman punya tulisan yang panjang kayak gini, dan teman-teman pengen jadiin dia itu di satu sel. Nah, itu solusinya pakai wrap text biar nggak kepotong. Karena ini sebenarnya kepotong ya teman-teman. Ini nggak kepotong karena yang kolom B ini belum ada tulisannya. Tapi kalau misalnya kita kasih tulisan di kolom B, dia jadi terpotong. Nah, sekarang solusinya gimana sih biar nggak kepotong? Ya, salah satunya pakai wrap text ini. Nah, caranya kita klik dulu. Terus di sini ada wrap text ya teman-teman. Diklik wrap text ini. Gitu. Nah, ini jadi satu sel isinya bisa panjang juga. Tapi resikonya kolom yang lain atau baris yang lain juga ikut menyesuaikan gitu. Nah, ini beda sama merge cell ya, teman-teman. Kalau merge cell itu kumpulan beberapa sel yang dijadiin satu. Jadi ini sel A1, A2, A3, A4 kita merge jadiin satu. Tapi beda kalau wrap text itu dia tetap satu sel, terus habis itu diperlebar. Nah, kalau teman-teman udah merge cell tetap butuh wrap text juga sih sebenarnya. Tapi bedanya kalau langsung wrap text itu satu sel ini bakal memuat banyak teks ini. Sedangkan kalau di merge dulu, selnya kan banyak jadiin satu. Berarti sel yang kanan dia nggak ngikut teman-teman. Nah makanya tergantung kebutuhan aja mau gimana butuhnya. Nah ada lagi namanya justify. Intinya juga sama sih buat memuat kata-kata yang nggak bisa dimuat di satu sel itu gitu ya. Gini aja langsung coba ya. Nah ini kita klik ya, kita klik dulu. Terus habis itu klik fill, habis itu justify. Nah nanti ada pilihan kayak gini, text will extend below selected range. Nah jadi tulisannya itu bakal mengikuti seberapa besar sih kolom kita. Dan ini kalau digeser udah nggak bisa ya teman-teman, karena dia udah dijadiin sel A2, sel A3, sel A4, sel A5, sel A6, jadi dia udah terpisah gitu. Itu kalau justify. Dan tulisannya juga menyesuaikan lebar kolom kita. Coba tadi ya, misalnya kita sesuaikan dulu, kita mau kolomnya sebesar ini, terus nanti tulisannya menyesuaikan segini. Ya sudah, berarti langsung fill, terus habis itu justify. Nah ini ada peringatan, text will extend below selected range. Jadi teksnya bakal diperpanjang di bawah sel yang terpilih itu. Jadi wrap text, justify kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu tentang justify, besok lagi kalau misalnya teman-teman mau ngubah kata-kata atau mindahin kata-kata itu jangan dipotong manual ya. Misalnya ini kita cari habis mengatur, kita cut, terus kita pindah sini, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ini ada cara cepatnya yaitu pakai justify. Atau kalau teman-teman mau semua kata-kata itu ada di satu sel, ya bisa pakai wrap text gitu kayak tadi. Terus ada lagi ya teman-teman. Misalnya teman-teman menulis kayak gini, hobi saya adalah satu, nah menyanyi, dua, menulis. Nah, di sini bisa dilihat ya, ketika teman-teman habis menulis hobi saya adalah, terus di enter, itu dia akan pindah sel. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen semua ini ada di satu sel aja? Nah, caranya teman-teman klik ALT plus enter gitu. Jadi hobi saya adalah satu, menyanyi, dua, ALT enter lagi, menulis. Nah, jadi dia bakal di satu sel. Ini caranya biar teman-teman bisa nulis di bawahnya tapi tetap dalam satu sel. Caranya dengan ALT enter tadi. Terus tentang formatting nomor HP ya misalnya. Jadi Excel itu adalah aplikasi yang digunakan buat mengolah angka ya sebenarnya secara default ya. Jadi kalau teman-teman nulis nomor HP misalnya, nah nolnya itu bakalan hilang, nggak ada angka nolnya. Karena secara default dia disetting untuk menulis angka atau number. Nah caranya kalau teman-teman mau nulis 0, dikasih tanda petik 1 dulu, habis itu baru ditulis 0. Atau cara lainnya bisa juga teman-teman bisa ganti format numbernya ke format teks gitu, terus habis itu tulis 0. Nah terus buat ngilangin hijau-hijau ini, pilih yang ignore error ini gitu. Terus misalnya teman-teman udah punya data yang banyak dan udah terlanjur nulis kayak gini dan nolnya tuh nggak ada gitu. Caranya gimana? Ya tambahin dulu nolnya di kolom yang berbeda. Nah habis itu kita pakai rumus concat. Nah klik nolnya, bisa pakai tanda titik koma ataupun pakai dan juga bisa ya.
terus di enter. Nah, udah jadi. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Kalau teman-teman menulis rumus concat, berarti Excel membaca ini sebagai rumus. Artinya kalau yang tulisan pertama dihapus, dia juga bakal hilang. Kalau nolnya dihapus, nolnya juga bakalan hilang di sel yang lain. Caranya kalau teman-teman mau supaya ini nggak formatnya rumus, bisa dengan di copy dulu, terus habis itu di paste, tapi paste-nya yang paste values ini. Nah, jadi dia udah ngelepasin rumusnya ya kalau udah pakai paste values. Terus habis itu kita pilih ignore error ini. Nah, sekarang kalau teman-teman hapus udah nggak masalah karena tadi udah dihapus rumusnya. Nah, aturan ini juga berlaku kalau teman-teman nulis pakai angka minus juga ya. Misalnya minus 068 kayak gitu. Lah, nolnya bakalan hilang. Jadi teman-teman ganti dulu formatnya ke format teks. Habis itu kasih 0 atau pakai tanda petik ya. Kayak gitu.